Sudah Bang Suri, aman-aman. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ja'alna ummatan Muhammad wa yahduna ila siratil azizil hamid. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim wa huwa asdaqul qailin, nahnu nakussu 'alaika naba'ahum bil haqq innahum fityatun amanu bi rabbihim wa zidnahum huda. Wa qala aidan, ya Zakaria inna nubashshiruka bi gulamin ismuhu Yahya lam naj'al lahu min qabli samia. Para alim, para ulama, wabil khusus Ketua PDM, Ketua Pimpinan Daerah Aisyah, engkang kaulo hormati, kawan-kawan AMM Sidoarjo, Mas Adit, Ketua Pemuda Muhammadiyah, Ketua Nasyiah, Ketua IPM, IMM-nya ada tuh? Ketua Pimpinan Cabang IMM, Kokam, Tapak Suci, HW, engkang kaulo banggakan sedoyo. Sudah betul itu Bapak Ibu? Atau kedengarannya seperti rawon kebanyakan garamnya? Alhamdulillah. Tadi saya dibisiki oleh Pak Sekretaris PDM saat Ketua PDM memberi sambutan, beliau bilang, huwa takharus min Gontor Ponorogo. Ayo Ustaz, Masya Allah. Beliau ternyata ulama. Ulama ini banyak makna. Ulama itu ada yang bilang usia lanjut masih aktif. Ada kepanjangan yang kedua, tapi ini pasti tidak disenangi sama ibu-ibu. Ulama itu usia lanjut mau menikah lagi. Tapi saya lihat di sini luar biasa banyak alim, banyak ulama yang sangat tawadu. Pas disebut alim tadi, Pak Kiai kita nunjuk yang baju putih. Saya lihat beliau memang serius jadi orang alim, karena kacamatanya sampai 2. Alhamdulillah. Kata orang Arab itu tadullukal haya ila amkani ghairi mutawaqqiyah. Jadi kehidupan itu membawa kita kepada tempat-tempat yang tidak pernah kita duga-duga, tidak pernah kita sangka-sangka. Dulu itu Sidoarjo waktu di kampung saya taunya hanya lumpur, labindo. Tapi ada satu nasihat bapak saya, penyampaian ayah saya itu, waktu sudah mulai menyembur lumpurnya itu, kata ayah saya, ini kalau beneran Muhammadiyahnya di sana ini kuat, kalau Muhammadiyahnya di sana ini kuat, maka ini akan menjadi sebab lumpur itu akan berhenti. Dan ternyata berhenti, berarti memang Muhammadiyahnya kuat di Sidoarjo ini. Pertama, kita bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan Maha Pengasih yang tidak pernah pilih kasih, yang karena nikmatnya semua kebaikan yang kita lakukan menjadi sempurna.
Kemudian kita bersalawat kepada Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi akhiruz zaman yang membawa Islam sampai kepada kita hari ini. Dalam salah satu riwayat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, hayati khairul lakum wa mamati khairul lakum. Hidupnya Nabi itu baik untuk kita, begitupun matinya. Karena dalam kehidupan Nabi kita banyak mendapatkan uswah, mendapatkan syariah. Lalu kemudian dalam matinya beliau pun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu menjanjikan syafaat kepada kita semua. Dan alhamdulillah, mudah-mudahan kita ini menjadi pengikutnya yang betul-betul taat. Betul-betul taat. Nabi mengatakan, Nabi itu kan sedikit makannya. Kalau kita ini sedikit-sedikit makan. Kalau beliau mengatakan Rasulullah SAW mengatakan, la tasrabanna ahadukum minkum qa'iman. Jangan minum dalam keadaan berdiri. Kita asal duduk makan, asal duduk ngopi. Alhamdulillah. Seperti yang disampaikan oleh moderator, ini pertemuan yang sangat luar biasa ternyata. Selain Pak Prof tadi, ternyata ini adalah kegiatan pertama setelah musda. Kami juga dari pimpinan pusat, ini adalah kunjungan kenegaraan pertama setelah muktamar. Mengapa Sidoarjo? Ini karena kami sudah menang, jadi kita bongkar saja. Mengapa Sidoarjo? Karena Sidoarjo ini yang menjadi, waktu itu kita berkunjung sudah banyak tempat, tapi bau-bau kemenangan itu masih jauh. Begitu berkunjung ke Sidoarjo, kira-kira sebulan yang lalu Mas Adit ya, bau kemenangan itu semerbak wanginya. Itulah kira-kira kenapa kita kunjungan pertama kenegaraan ini ke Sidoarjo. Kemudian tadi saya, karena Pak Ketua PDM memperkenalkan, ngapunten saya juga mohon izin memperkenalkan rombongan saya. Ini ada Kiai Muda dari Lamongan, Ustadzna Najib Prasetyo. Beliau ini Sekretaris Jenderal Pimpinan Pusat Pemuda Muhammadiyah. Satu perbedaan saya dengan beliau, beliau ini spesialis ketua. Kalau saya spesialis sekjen sebenarnya. Makanya saya sampaikan ke beliau waktu kita amanahkan di formatur jadi sekretaris jenderal, saya bilang jangan sampai, dulu waktu saya sekjen itu rasa sekretaris eksekutif. Jangan sampai sekarang saya jadi ketua umum merangkap sekretaris eksekutif. Kemudian ada Mas Wawan, Heri Wawan. Mana Mas Wawan? Oh, ke toilet. Beliau ini ketua membidangi pengembangan badan usaha milik Pemuda Muhammadiyah. Untung disampaikan ke toilet tadi. Saya khawatir beliau keluar cari ruko-ruko yang mau diakuisisi. Kemudian ada, kalau ini kiai beneran ini, Al-Fadilah, mana Ustadz Saltut? Ustadz Saltut? Berdiri, coba berdiri Ustadz. Keluar juga ya? Waduh. Kalau ini Ustadz keluar ini bingung kita. Kemarin itu waktu awal sampai, beliau, kami janjian makan malam di satu tempat. Beliau ternyata ini sudah datang. Ini Ustadz Saltut, beliau alumni Pendidikan Ulama Tarjih Muhammadiyah Yogyakarta. Beliau ini ketua bidang dakwah pimpinan Pusat Pemuda Muhammadiyah. Fadal, Fiamam Ustadz.
Kalau beliau ini Ustadz Saltut ini Ustadz beneran. Kalau saya ini spesialis naib sebenarnya. Kalau di angkutan antar kota itu naib itu sebenarnya supir tembak. Ustadz tembak kita ini sebenarnya. Baik, izin saya bercerita sedikit. Di ruang transit tadi saya sampaikan ke ayahanda ketua PDM dan sekretaris, saya bermuhammadiyah ini jalur biologis. Jalur biologis. Kakek saya Muhammadiyah, ayah saya Muhammadiyah, dan ibu saya almarhum adalah Aisyah. Yang bikin unik di Muhammadiyah itu, walaupun kita kader biologis, itu kemudian tidak membuat kita menjadi orang yang merasa paling Muhammadiyah di antara yang lain. Makanya tadi moderator bilang saya ini Gus, kata Mas Mukti itu tidak ada Gus di Muhammadiyah, yang ada guys. Jadi kita ini guys. Kemudian saya ini bermuhammadiyah jalur saudagar. Karena ayah di rumah itu sudah jalur mubalik. Beliau sampai hari ini masih tercatat sebagai dai master. Bukan master itu bukan yang seperti yang kita anggap bahwa di atasnya dai doktor atau di bawahnya dai S1, bukan. Dai master itu dulu program lembaga dakwah khusus itu namanya masyarakat suku terasing. Jadi beliau sering berdakwah ke mana, ke gunung, ke tempat-tempat apa itu kristenisasi ya, di kampung kami kan ada gitu. Karena saya anak pertama dari 6 bersaudara, ada satu nasihat bapak saya itu selalu bilang begini, nak, kalau kantong kita kecil, maka otak kita harus besar. Itu terus menerus beliau sampaikan ke saya. Satu waktu saat saya sudah di Jakarta, saya sampaikan ke beliau, kalau kantong kita besar lalu otak kita besar, bagaimana ayah? Kata ayah saya, biasanya bisa jadi ketua umum pemuda Muhammadiyah itu. Tapi itu tidak lain kenapa jalur saudagar, kenapa jalur at-tijarah yang saya tempuh itu, karena dulu di Makassar guru-guru tafsir, guru-guru hadis, guru-guru agama kami itu adalah pedagang-pedagang dari Sumatera Barat. Guru tafsir kami itu almarhum Muhtar Haspat, itu dari pagi itu beliau jualan bubur. Lalu kemudian setiap maghrib sampai isya mengisi kajian-kajian keliling dari masjid-masjid Muhammadiyah. Di situ saya melihat bahwa jalur saudagar ini menjadi hal yang penting karena ini terkait kemandirian. Kalau kita bicara bicara identitas organisasi itu, organisasi yang kuat adalah organisasi yang mandiri. Dan itu yang ditunjukkan oleh Muhammadiyah sebenarnya. Dan alhamdulillah dulu sering jadi naib, tapi itu sekitar 14 tahun yang lalu. Kemudian setelah itu ya banyak ngurus bisnis. Kalau bisnis itu kan Pak naik turun. Bisnis itu kadang untung, kadang rugi. Tetapi bagusnya kalau di bisnis itu Pak, kita selalu dianggap orang kaya. Kita selalu dianggap orang kaya. Ya kita nikmati saja Pak. Walaupun sebenarnya di rumah seumpamanya mobil udah mulai hilang satu-satu, disekolahkan satu-satu gitu ya. Tapi ya kita nikmati saja. Karena kalau di tongkrongan itu kan, oh yang bayar ini yang pengusaha, jadi kita bayar. Kalau kita gesek kartu pertama decline itu kurang saldo. Gesek kartu kedua masih kurang saldo. Keluar kartu kredit, ternyata sudah over limit. Terpaksa jurus terakhir keluar, simpan KTP.
Itu bagusnya jadi pengusaha, Pak. Kajian Ahad pagi ini luar biasa. Ini sebenarnya tradisi Ahad tradisi di pagi itu sudah dimulai di zaman-zaman Nabi. Dulu Nabi Sulaiman itu kalau selesai beribadah di mihrabnya, kalau Nabi Sulaiman beribadah di mihrabnya itu sebulan lamanya. Kadang sebulan, kadang setahun. Kalau kita ini kan sekali sebulan beribadahnya, kajiannya. Nah, beliau itu di mihrabnya itu selama sebulan begitu. Kalau setiap pagi ada tumbuhan yang tumbuh, tapi ini riwayat Israiliyat, Ustadz ya, riwayat Israiliyat ini. Kalau ada tumbuhan yang tumbuh, beliau tanya, "Mas muka, siapa namamu?" Ditanya, "Kamu ini siapa?" "Dawa'un nas, saya adalah obat untuk manusia." Maka Nabi Sulaiman itu memindahkan tumbuhan tadi ke kebunnya. Satu waktu selesai ibadah di mihrabnya, ada tanaman, ditanya, "Mas muki." Lalu kata tanaman itu, "Al-Kharuba, saya adalah Al-Kharuba ini yang bisa meruntuhkan ini mihrab Baitul Maqdis." Akhirnya dari situ Nabi Sulaiman sadar bahwa inilah waktunya saya akan meninggal. Saya akan meninggal. Saking takutnya jin itu, Nabi Sulaiman itu dalam riwayat Israiliyat itu sudah meninggal 1 tahun lamanya. Jadi waktu dibangun Baitul Maqdis itu sudah 1 tahun lamanya meninggal. Ketahuannya bahwa Nabi Sulaiman ini meninggal itu karena rayap itu memakan tongkat Nabi Sulaiman, memakan tongkatnya. Makanya dalam riwayatnya itu jin itu memberi hadiah kepada rayap berupa tanah dan air. Makanya tapi ini rumah-rumah dulu ya. Rumah-rumah sekarang kan rata-rata sudah pakai baja ringan. Biasanya baja ringan itu tidak bisa dimakan rayap. Biasanya hanya bisa dimakan sama pimpro sama kontraktor. Tapi betul itu, Pak. Dulu waktu hutan-hutan kita itu dijaga oleh buaya, dijaga oleh singa, dijaga oleh gajah gitu ya. Tidak ada hutan kita itu namanya gundul. Tidak ada kebakaran hutan. Sekalinya yang jaga manusia habis. Pun sama itu sungai-sungai kita itu waktu banyak buaya, itu sungai kita tidak dangkal. Pas dijaga oleh manusia, terjadi pendangkalan di mana-mana. Kenapa seperti itu? Karena mungkin memang fase zaman ini gara-gara zaman Nabi Sulaiman. Saat kompetisi jin Ifrit dan manusia kan dimenangkan oleh manusia. Asif ibnu Barqiyah dalam riwayat itu. Beberapa ulama berbeda, tapi yang masyhur itu Asif ibnu Barqiyah. Jin saya bisa memindahkan bait. Makanya tadi waktu goyang podium ini teringat cerita Nabi Sulaiman, Pak. Makanya saya cerita Nabi Sulaiman ini. Untung kita di Muhammadiyah, jangan sampai pas saya bicara di atas mimbar ini, mimbarnya goyang. Wah, langsung melayang. Mimbar Ketua Umum Pemuda Muhammadiyah melayang. Jadi dulu jin Ifrit dijanji sama Nabi, berjanji kepada Sulaiman, saya bisa pindahkan itu singgasana Ratu Balkis dalam hitungan duduk berdiri atau berdiri ke duduk. Nabi Sulaiman tidak puas, ini masih terlalu lama. Lalu Asif ibnu Barqiyah bilang itu, saya bisa pindahkan singgasananya itu dalam kedipan mata. Coba Pak, apa yang dalam kedipan mata sekarang? Itu teknologi Pak, kira-kira 4.000 tahun yang lalu Pak itu.
dalam kedipan mata dari Sabah itu bisa dipindahkan ke tempatnya Nabi Sulaiman. Sekarang yang dalam kedipan mata itu apa Pak teknologinya? Paling pinjaman online dalam kedipan mata. Atau gaji bulanan Bu ya. Gaji bulanan itu biasanya dalam kedipan mata biasanya habis. Makanya saking kita itu kan sering dianggap sebagai orang yang fanatik. Padahal sebenarnya Yahudi itu jauh lebih fanatik daripada kita. Proses mereka mencari bait mihrabnya Sulaiman itu, kuil Solomon itu sampai sekarang dilakukan. Karena dia yakin dengan kalau kuil itu sudah ditemukan, itu akan menjadi akhir dunia dan kemudian bisa menyelamatkan kaum Bani Israel itu tadi. Belum masuk inti ceramah ini sudah 30 menit. Karena saya ini spesialis naib Pak, jadi spesialis bola-bola pendek sebenarnya. Gak bisa panjang-panjang ceramahnya. Namanya naib Ustaz. Tetapi bicara tentang pemuda ini, dalam Al-Quran itu banyak sebutan tentang pemuda. Banyak sebutan. Kadang pemuda disebut sebagai fata di dalam Al-Quran itu. Seperti yang saya bacakan tadi, di dalam surah Al-Kahfi itu mengisahkan tentang 7 pemuda. Kemudian kadang disebut sebagai gulamun. Al-Fata itu dengan banyak turunannya disebut sampai 10 kali di dalam Al-Quran. Kemudian gulamun itu disebut 13 kali di dalam Al-Quran. Beberapa yang lain kadang disebut zuriyat, rijal. Tetapi yang spesifik berbicara tentang pemuda itu fata dan gulamun. Kemudian di Arab sendiri Rasulullah SAW itu lebih senang menggunakan kata syabab, syababah. Syababah itu api. Syababah itu api. Ya api itu kan bisa, kalau dia bisa kita kontrol bisa dipakai bakar ikan, bakar sate gitu ya. Tapi kalau dia besar bisa bakar banyak hal. Bisa bakar kasus-kasus orang juga itu kalau api itu. Ada pepatah Arab yang mengatakan inna syababah wal faragah wal jiddah mafsadah lil mar'iyya ayya mafsadah. Jadi sesungguhnya usia muda itu, kata orang Arab, usia muda, al faragah, waktu yang luang, wal jiddah, dan kaya, wal gina, dan kaya, mafsadah, itu justru bisa membawa keburukan. Ayya mafsadah, sangat-sangat buruk. Kenapa hal itu bisa terjadi? Karena memang fase di usia muda ini fase yang sangat menentukan perjalanan berikutnya. Di kampung kami itu ada istilah, kalau Ikatan Pelajar Muhammadiyah itu mainnya di taman. Di taman. Kemudian kalau Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah itu mainnya di beranda, akan sering bikin diskusi gitu ya. Walaupun biasanya di jalanan kalau Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah itu bakar ban dan lain sebagainya, melakukan advokasi. Nah, sementara pemuda Muhammadiyah itu katanya ada di ruang tamu. Dia menemani ayahanda untuk berdiskusi. Tetapi tadi kalau kita sebut mafsadahnya itu, ada cerita itu waktu pimpinan IPM datang menghadap ke PDM, bertanya kepada PDM, kira-kira bagaimana ayahanda keaktifan Ikatan Pelajar Muhammadiyah Sidoarjo ini? Kata PDM, ketua PDM, aduh parah, menangis katanya ini. Ketua IPM-nya ini menangis pulang. Datang ketua pimpinan cabang IMM Sidoarjo. Kalau IMM bagaimana ayahanda keaktifannya? Aduh, parah sekali. Ketua IPM-nya ini pulang menangis.
Kemudian ketua Nasihatul Aisyah datang menghadap. Kalau Nasiah bagaimana ayahanda? Lebih parah keaktifannya. Oh, pulang ketua Nasiah menangis. Pas pemuda Muhammadiyah datang. Kalau pemuda Muhammadiyah, Mas Adit lah kira-kira, datang ke PDM, bertanya, bagaimana keaktifan pimpinan daerah pemuda Muhammadiyah ayahanda? Ketua PDM-nya yang menangis. Saking tidak aktifnya katanya, ketua PDM-nya yang menangis. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Kalau kita sebenarnya bicara tentang pemuda itu, tidak bisa kita jauhkan dari sejarah-sejarah kenabian. Seluruh nabi itu adalah yang tercatat dalam sejarah itu adalah nabi yang dipotret saat usia mudanya. Yusuf ketika menjadi bendahara negara, Nabi Yusuf alaihissalam, itu saat muda. Beliau adalah mungkin bendahara negara paling jujur selama dunia ini ada sampai sekarang. Yang sekarang bukan kita tidak bilang jujur ya, yang maksudnya Nabi Yusufnya ini jujur. Artinya kalau seorang anak muda diberi amanah seperti Nabi Yusuf, jadi bendahara dimanapun dalam negara gitu ya, bendahara RT, bendahara RW, bendahara daerah, itu harus meniru kejujurannya Nabi Yusuf. Kemudian Nabi yang raja ini kan sedikit. Ada Nabi Daud alaihissalam. Nabi Daud itu betul dia raja, tapi dia tidak makan dari Baitul Mal. Karena pernah ditegur langsung sama Jibril alaihissalam. Pernah ditegur langsung oleh Jibril. Nabi Daud itu kan rutin setiap malam mengunjungi rakyatnya, bertanya, bagaimana raja anda? Oh, luar biasa raja kami. Raja kami ini orang yang pengertian, memahami rakyat kecil, suka turun ke bawah, begitu kira-kira. Lalu timbul rasa bangga dalam diri Nabi Daud. Diutus Jibril. Lalu satu malam seperti biasa, ternyata dia yang ditemui oleh Nabi Daud ini Jibril yang berbentuk manusia. Bagaimana raja anda? Bagus. Tapi raja kami ini makan dari Baitul Mal. Makan dari kas negara. Maka waktu itu beliau berdoa kepada Tuhan. Makanya wa'alana lahul hadid. Begitu Ustaz ya. Dijadikan besi itu kayak bubur di tangannya Nabi Daud. Makanya saya sering berkelakar ke teman-teman itu, kayaknya Cak Nanto itu turunan Nabi Daud. Karena di Republik ini yang pandai besi itu adalah orang Madura. Wa'alana lahul hadid. Maka dari situlah kemudian Nabi Daud menghidupi. Dia buat baju besi, buat peralatan perang, lalu kemudian dijual. Artinya apa? Mutlak seorang anak muda itu, apapun posisinya, itu harus mandiri. Harus mampu mandiri. Kemudian yang masyhur dalam dalam surah Al-Kahfi itu, dalam cerita 7 pemuda itu, ya anak muda itu harus teguh ideologinya. Jadi saat Raja Daknius memerintahkan kepada para rakyatnya untuk menyembah dirinya, maka mulai waktu itu berkumpul, lalu Ashabul Kahfi mengatakan ada pergantian sipkokan ternyata. Kalau dalam ilmu silat itu Pak, saya dapat ini waktu berkunjung ke Lubangga itu. Tapi ini sudah lengkap Pak. Kalau dalam ilmu silat katanya itu yang perlu dijaga yang sisi kanan. Karena refleks manusia itu kadang lebih cepat kalau serangan dari kiri. Begitu Ustaz Saltut ya. Tapi ini saya tidak takut serangan dari manapun ini, karena udah kiri kanan kayaknya ini. Rabbuna Rabbus samawati wal ar, kata Ashabul Kahfi itu. Tuhan kami adalah Tuhan pemilik
langit dan bumi. Maka Allah Subhanahu wa taala wazidnahum huda. Orang-orang yang teguh ideologinya itu, Allah yang menjamin bertambahnya dia punya kebenaran, bertambahnya dia punya keyakinan. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Untuk menjadi pemuda peradaban, bagaimana memotret? Ini ada 5M. Ada 5M. M yang pertama itu adalah mutakayif. Takayif itu adaptif. Pemuda itu harus mampu beradaptasi dengan lingkungannya. Dicontohkan oleh Rasulullah SAW. Saat Mekah sudah sangat sumpek, beliau hijrah ke Madinah. Dan saat di Madinah, simbol adaptasi umat Islam waktu itu dibuatlah Piagam Madinah. Dalam salah satu pasalnya itu disampaikan, orang Muslim tidak boleh membantu orang Yahudi untuk mencelakai saudaranya yang lain. Begitupun sebaliknya, orang Yahudi, orang Nasrani tidak boleh membantu orang Muslim untuk mencelakai saudaranya yang lain. Itu salah satu adaptasinya anak muda. Maka anak muda itu ya harus tengahan. La takun robban fatuksara wala yabisan fatuksara. Jadi kita itu anak muda itu ya tidak boleh terlalu keras. Karena kalau keras dia gampang dipatahkan. Wala yabisan. Jangan juga terlalu lembek, terlalu kemayu, karena bisa ditindas. Nah, kira-kira kita tengah-tengahnya lah. Tengah-tengahnya itu ya kayak pemuda Muhammadiyah lah kira-kira. Mana dan Asruri? Luar biasa dan Asruri ini. Kalau beliau ini, tuh Sarah beliau ini, kokoh. Tadi saya sampaikan ke Pak Sekretaris PDM, beliau ini sudah, kalau kokam itu kan Pak, di bawahnya sedikit TNI, di bawahnya banyak polisi. Tapi kalau Dan Asruri itu setia hingga akhir beliau itu. Jadi pemuda itu harus mampu beradaptasi dengan lingkungannya. Luar biasa Pak sekarang ini, perkembangan sangat luar biasa. Sangat luar biasa. Dulu Pak, dulu itu di kampung-kampung itu ada petugas yang digaji hanya untuk menyalakan saklar lampu jalan. Sekarang lampu jalan kita ini asal gelap nyala otomatis. Dulu itu di kampung-kampung itu ada yang digaji oleh PLN sebagai petugas penagih listrik. Sekarang hampir tidak ada kita lihat Pak. Hampir tidak ada. Dulu Pak kalau kita ke bank itu tellernya itu banyak berjejer. Sekarang Pak di kota-kota itu sudah mulai diganti oleh mesin. Mungkin satu-satunya yang tidak bisa diganti oleh mesin sampai kapanpun itu adalah ketua PDM dan sekretaris PDM. Itu harus terus ada kalau itu. Tapi lambat laun kita semua ini, bahkan mungkin kita saja yang berceramah ini, itu akan diganti oleh mesin. Akan diganti oleh mesin. Kalau kita manusia ini kan suka lupa. Al-insan makanul khoto wan nisya. Tapi kalau mesin itu tidak ada lupanya. Bisa saja setahun ke depan ini yang membawa kajian Ahad pagi ini sudah artificial intelligence. Pasang laptop, lalu laptop ini yang berbicara, sisa kasih masuk, mau kajian apa? Oh, kepemudaan, kasih masuk kajian kepemudaan. Mau kasih kajian apa? Oh, kajian tentang poligami. Kalau kita ini masih takut-takut sama Ibu Aisyah, kita pilih-pilih kan? Tapi kalau artificial intelligence ngomong aja itu tentang poligami, keluar semua ayat Qur'annya, hadisnya, tokoh-tokoh yang melakukan poligami, keluar semua itu. Dan artificial intelligence itu tidak takut dijewer atau tidak dapat konsumsi dari Ibu Aisyah.
Kalau kita ini takut tidak dapat konsumsi, makanya kita jangan nyerempet ke pembahasan itu. Tapi bukan hanya saya aja yang takut di sini nih. Kelihatan dari tampang-tampang jamaah ini pada takut semua juga. Jadi ini yang menjadi kekhawatiran. Kemarin itu salah seorang pengurus majelis MPI itu memasukkan ada namanya catch GP apa gitu program. Bisa kita masukkan clue-nya Pak. Masukkan kata pendukung. Komputer itu akan otomatis memproses narasinya, argumentasinya. Kalau kita ingin bicara tentang pemerintahan akan keluar pasal-pasalnya. Maka pemuda ini harus kita dorong untuk terus melakukan adaptasi terhadap perkembangan-perkembangan. Karena bisa saja lawan kita ke depan itu sudah bukan lagi jin. Jin tadi kan sudah dikalahkan 4.000 tahun yang lalu Pak. Bisa saja musuh kita ke depan itu adalah teknologi itu sendiri. Makanya dalam Al-Quran itu, ya ma'syaral jinni wal ins, inistata'tum. Jadi yang diminta itu adalah jamaah manusia dan jin. Dia tidak spesifik menyebut bahwa yang bisa menembus aktaris samawati wal ard, yang bisa menembus batas langit dan batas bumi, itu tidak sebut ya jamaah Muhammadiyah, tidak disebut. Tidak disebut secara spesifik bahwa yang bisa menembus langit dan bumi itu harus orang Sidoarjo, tidak disebut. Artinya siapapun manusia itu harus berlomba-lomba bisultan tadi itu untuk mendapatkan ilmu pengetahuan. Nah, yang mengkhawatirkan ini kalau ke depannya musuh kita itu adalah perkembangan itu sendiri, teknologi itu sendiri. Maka kita ini harus mutakayif, harus menjadi pemuda yang mampu beradaptasi. Yang kedua, ini Muhammadiyah banget ini, harus ta'awun, muta'awin. Harus berkolaborasi. Nabi Musa waktu ingin menghadap Fir'aun, itu tuh ayat kolaborasinya itu. Nabi Musa ini kan bisa membelah lautan. Bahkan dalam banyak nas itu, banyak dalil itu, Nabi Musa ini nabi yang paling sering bercakap-cakap dengan Tuhan. Tidak mungkin ketika Nabi Musa ingin menghadap Fir'aun, bisa saja beliau meminta kepada Allah Subhanahu wa taala untuk diperbaiki cara bicaranya. Kan waktu kecil Nabi Musa itu dia ceritanya itu Fir'aun lagi santai-santai, jenggotnya itu ditarik oleh Nabi Musa kecil. Bukan jenggotnya Pak Ustadz, bukan. Jenggotnya Fir'aun. Sampai berdarah itu, dalam kisah itu berdarah jenggot Fir'aun. Fir'aun langsung teringat mimpinya. Oh, jangan sampai inilah anak ini yang akan meruntuhkan saya punya kekuasaan. Nah, untung waktu itu dibisiki, Jibril membisikkan kepada istri Fir'aun untuk mengetes bahwa Musa ini sebenarnya anak biasa. Maka diteslah itu, disuruh milih antara bara dan susu. Riwayat lain bilang madu. Jadi disuruh pilih nih antara salah satunya. Setiap Nabi Musa kecil ingin mengambil madu tadi itu, susu tadi itu, ditangkis tangannya sama Jibril. Akhirnya mengarahkan ke bara tadi itu. Pas dimakan, itu yang buat bahasa kita sekarang apa? Cadel ya. Cadel Pak ya. Cadel ya. Jadi beliau bicara itu tidak jelas. Maka apa yang diminta oleh Nabi Musa alaihissalam? Waja'alli waziram min ahli. Beliau meminta supaya dicarikan partner min ahli. Para mufassirin itu ahli ini bisa saja dua. Kalau mau dipersempit artinya harus keluarga. Keluarga ya dari garis keturunan. Tapi kata Al-Fahsyani, ahli itu bisa diperluas.
Diperluas itu artinya partner itu bisa saja yang seideologi, seorganisasi. Tadi saya ditegur sama ayahanda, jangan nyerempet-nyerempet politik. Padahal saya baru mau bilang yang sepilihan. Tidak mesti. Jadi beliau meminta supaya diberikan partner itu yang bisa bicara, maka diutuslah Nabi Harun. Artinya apa? Seorang Nabiullah saja butuh kolaborasi. Butuh kolaborasi untuk menuntaskan tugas-tugas langit yang diberikan kepadanya. Maka pun seperti ini anak muda harus mampu berkolaborasi, harus mampu bertahun. Kadang kita ini cemburu, Pak. Kalau kapan waktu bapak-bapak, ibu-ibu ke Jakarta, cobalah sesekali ke daerah Gading Serpong, BSD sana itu, Pak. Banyak sekali kampus-kampus, rumah sakit megah. Karena apa? Kemampuan mereka untuk berkolaborasi, Pak. Kita ini kalau mau bangun kampus, yang paling pertama kita bentuk itu tim. Tim melakukan kunjungan ke PP Muhammadiyah Majelis Dikti. Kalau mau buat rumah sakit ke MPKU. Kurang lebih 3 tahun tim ini jalan, baru bisa peletakan batu pertama. Itu pun kalau dapat donor. Biasanya peletakan batu pertama. Tahun depannya ada lagi peletakan batu pertama yang kedua. Kemarin sebelum ke Sidoarjo, sempat menghadiri peletakan batu pertama gedung FKIP di UHAMKA. Kata Pak Rektor, ini adalah peletakan batu pertama yang kedua. Artinya sudah pernah diletakkan batu pertama dulu tapi tidak dibangun. Ini perlu semangat kolaborasi. Sementara saudara-saudara kita malam mimpi bangun kampus, besok peletakan batu pertama. Malamnya mimpi bangun rumah sakit, besok peletakan batu pertama rumah sakitnya. Sampai batu kedua, batu ke-1000, batu ke-5000. Artinya sampai jadi. Nah, maka menjadi tantangan pemuda Muhammadiyah ini, teman-teman angkatan muda, untuk membawa semangat kolaborasi ini ke dalam pergerakan kita. Kemudian yang berikut, pemuda yang mengikuti semangat kenabian itu adalah yang mustaqil. Bukan yang mustahil, mustaqil. Mustaqil itu mandiri. Seperti yang kita ceritakan tadi. Jangan sampai pemuda-pemuda kita ini seperti anggota BPJS. BPJS itu bukan badan pengelola jaminan kesehatan nasional, bukan. BPJS itu budget pas-pasan, jiwanya selebritis. Dulu Pak, waktu awal-awal jadi aktivis Pak, kalau ngumpul itu Pak, sepatu runcing, bajunya klimis, rambutnya klimis, tetapi paling cepat keluar dari rumah mertua. Pagi-pagi sudah keluar. Saya tanya, Kanda, kenapa Kakanda cepat sekali keluar dari rumah? Ini supaya mertua saya tahu kalau saya banyak kerjaan. Terus kalau pulang, pasti tengah malam. Supaya mertua saya tahu kalau banyak lemburan di kantor. Padahal keluar rumah itu jatuh-jatuhnya kemana? Ke warung kopi. Pagi bicara miliaran, siangnya sudah ratusan juta, sore-sore sudah puluhan juta, pas mau pulang malam, Adinda, ada tambahan untuk untuk bayar ojek? Atau Adinda, titip 2 cangkir dibayarkan dulu ya. Bisa begitu aktivis-aktivis kita itu. Maka aktivis ini ya harus mandiri. Harus mandiri. Tengok Kiai Dahlan. Kiai Dahlan itu luar biasa. Beliau kan pedagang. Cuma ya tadi itu, selain Kiai Dahlan itu pedagang, beliau juga teguh berkeyakinan bahwa dengan mengurus Muhammadiyah tidak pernah membuat kita menjadi miskin. Guru-guru tafsir kami sering ceritakan di kampung itu, ayahanda, Kiai Mas Mansur itu sempat izin ke Kiai Dahlan untuk cuti mengurus Muhammadiyah. Oke, kata Kiai Dahlan.
Lalu besok paginya pas kajian subuh ditanya, Mas Mansur, memang menurutmu mengurus Muhammadiyah ini bisa menghambat rezekimu? Jadi dia izin cuti mau ke Belanda berdagang. Ditanya sama Kiai Dahlan, memang mengurus Muhammadiyah ini bisa mengurangi rezekimu? Dulu itu Pak, dulu belum banyak rumah sakitnya Muhammadiyah, belum banyak kampusnya Muhammadiyah, belum banyak sekolah. Tapi kalau sekarang ini saya yakin tidak ada yang mau cuti urus Muhammadiyah, malah banyak. Makanya dulu itu kata orang, jalur bermuhammadiyah itu dua, jalur biologis dan jalur ideologis. Sekarang ada jalur lain Pak, yang ternyata lebih cepat, namanya jalur KT-anisasi. Cepat itu, jalur itu cenderung lebih cepat. Kadang kalau anak-anak pemuda mau jadi dosen di Universitas Muhammadiyah, panjang sekali pertanyaannya. Tapi yang jalur KT-anisasi ini, dengan alasan profesionalisme, biasa cepat jadi dosen, biasa cepat jadi pegawai di Rumah Sakit Muhammadiyah. Ini saya hanya meneruskan keluhan teman-teman. Kemudian jadi pemuda yang sesuai dengan semangat kenabian itu harus mubtakir, harus inovatif, harus kreatif, harus berani membawa proposal kepada PDM bahwa izin PDM kami bisa mengelola unit usaha pimpinan daerah Muhammadiyah Sidoarjo. Harus berani menyampaikan seperti itu. Kalau tidak ya harus kreatif. Kan kata Nabi Yakub kepada anaknya itu, jangan masuk ke dalam bibabin wahidah, jangan masuk di satu pintu. Fadkhulu min fi abwabim mutafarriqah. Wadkhulu min abwabim mutafarriqah. Kita disuruh masuk lewat pintu-pintu yang berbeda-beda. Kemudian yang terakhir, jadi pemuda kalau mau ikuti semangat kenabian itu yang mujtahid. Ojo ngambekan, kata orang Sidoarjo. Tidak boleh ngambekan. Proposal pertama ditolak, maju proposal kedua. Proposal ketiga ditolak, baru pikir-pikir bakar ban depan kantor PDM. Sudah 1 jam Bapak Ibu sekalian. Dalam sejarah saya menyampaikan sesuatu di atas mimbar ini adalah yang paling lama. Saya kira ini yang saya bisa sampaikan. Sebagai pimpinan pusat yang baru, tentu kami memohon doa Bapak Ibu sekalian, senantiasa diberi hidayah, senantiasa diberi petunjuk untuk senantiasa istiqomah di dalam perjalanan dakwah Muhammadiyah. Oh ya, monggo. Baru saya mau siapkan closing statement. Moderator katanya kasih tanya jawab. Fadal Ustaz. Silakan. Oh, moderator yang ini nih. Silakan, dipersilakan. Ini aja. Ini bisa ini. Fadal. Oh ya, senior saya beliau ini. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syukur alhamdulillah bisa bersua dengan Ketua Pimpinan Pusat Pemuda Muhammadiyah. Kalau dulu kami ini pernah dibina oleh Ayahanda Ahmad Tawalla di pelatihan TM2 IPM Makassar, kemudian di pelatihan instruktur IPM di Makassar. Alhamdulillah kemudian dibina langsung oleh kader generasi kedua beliau. Sedikit kami ingin menyampaikan kepada pimpinan pemuda Muhammadiyah. Kami melihat ya, di perkaderan tingkat pusat itu
yang kami baca dari hasil perkaderan tersebut ada dua sosok pemuda Muhammadiyah yang ditarik ke dalam, mohon maaf, di partai politik, yakni ketua pimpinan pusat Muhammadiyah yang menjadi sekjen salah satu partai, iya. Kemudian satu mantan ketua PPIPM yang juga menjadi sekjen di salah satu partai. Cuma yang kami lihat bahwasanya kedua sosok ini tidak bisa membawa aspirasi kita. Iya. Ketika salah satu partai ini menyampaikan bahwasanya ada hal-hal negatif yang disampaikan oleh salah satu partai ini, kok wakil kita di tempat tersebut tidak memberikan pendidikan melalui partainya, tidak memberikan kritik intern ke partainya. Ya, mungkin kami sebutkan di PSI ada Raja Juli. Ketika partai ini mengajak untuk makan babi, Raja Juli kok diam? Padahal itu adalah kader kita. Ya. Kalau amar ma'rufnya mungkin bagus, tapi nahi mungkarnya tidak pernah kita lihat. Mungkin ini titipan kami. Demikian. Satu dulu nanti. Ya, lanjut aja. Oh, lanjut. Monggo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Perkenalkan, saya Yusuf Mas Zulfikar dari Sedati. Tenang aja, pertanyaan tidak terkait politik kok Mas. Gini Mas, saat ini tuh saya tuh lihat fenomena pemuda itu agak mengkhawatirkan Mas. Karena kan rata-rata generasi milenial, terus generasi Z itu kan yang menguasai digitalisasi, utamanya dari konten TikTok, Instagram, YouTube, dan lain-lain sebagainya. Dan kadang itu ada yang konten-konten yang tidak yang tidak pantas gitu loh. Nah, ini kira-kira nih pemuda Muhammadiyah untuk mengembangkan, untuk mewujudkan kesolehan digital kepada pemuda kita tuh apa aja langkah-langkahnya, Mas Zulfikar? Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dua. Masih ada? Oh, banyak, ini harus kita batasi dulu. Supaya kesempatan saya cari jawaban, maksudnya itu. Nanti bisa disambung di sesi kedua setelah kajian mungkin ya. Satu dulu untuk ke sesi ini 3, karena nanti untuk teman-teman pemuda ada sesi berikutnya setelah kegiatan utama di masjid. Nanti ada kegiatan di PDM. Monggo disimpan dulu. Satu terakhir nih, monggo Mas. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Abang Dah Zulfikar, yang tema hari ini adalah sangat menarik, khususnya kami kaum pemuda. Mungkin ini kritikan yang pertama yang saya sampaikan. Kebetulan Abang Dah adalah sebagai ketua pemuda pimpinan Muhammadiyah. Di Muhammadiyah ini yang kami lihat khususnya wilayah Sidoarjo, minim sekali kader-kader yang ahli qiraah khususnya Al-Quran. Dan mungkin ini adalah kritikan yang untuk anggota PDM yang baru ini, mohon maaf sebelumnya. Karena kenapa? Pengalaman ketika kami kuliah di Umsida, saya bangga khususnya alumni Umsida. Karena namanya aja sudah mencerahkan, unggul, mandiri, sinergi, islami, dan dinamis. Dan amanah yang terakhir, itulah nama singkatannya. Dan nama itu bukanlah sebuah nama, tetapi makna yang sangat dalam.
menarik apa yang disampaikan oleh Kakanda tadi, yang dikutip dari kata-kata bahasa Arab yang disingkat dengan 5M. Tapi yang saya tanyakan adalah, saya ingin menanyakan 4 poin, pilar-pilar poin ketika Abangda menyampaikan ketika khutbah atau pidato iftitah ketika muktamar di Sulawesi kemarin, tanggal 23 Februari kalau nggak salah. Yang pertama, Abangda menyampaikan bagaimana meneguhkan identitas pemuda Muhammadiyah sebagai gerakan Islam berkemajuan. Yang kedua, bagaimana meneguhkan identitas pemuda Muhammadiyah sebagai gerakan kewira sosial. Yang ketiga, bagaimana meneguhkan identitas pemuda Muhammadiyah sebagai gerakan ilmu. Yang keempat, bagaimana meneguhkan identitas pemuda Muhammadiyah sebagai gerakan politik dan kebangsaan. Baik Abangda, yang ingin saya tanyakan adalah bagaimana peran dan strategis kaum-kaum pemuda untuk mewujudkan kemandirian perekonomian bangsa dalam perspektif Islam. Karena dijelaskan di dalam sebuah kitab Adabud Dunya Waddin karangan Al-Imam Al-Mawardi, di situ ada 6 poin yang disebutkan. Yang pertama, dinun mutaba, agama yang diikuti. Yang kedua, sultanun kohirun, pemimpin yang efektif. Yang ketiga, adlun syamilun, keadilan yang merata. Yang keempat, amnun nu'am, keamanan umum yang terjamin. Yang kelima, khisbun dar, kesuburan yang merata. Yang keenam, amalun fasih, mempunyai obsesi yang baik dan cita-cita yang tinggi. Kenapa sultanun kohirun, pemimpin yang efektif, diletakkan di nomor 2? Karena sultanun kohirun, pemimpin yang efektif ini mempengaruhi pengaruh yang sangat signifikasi di nomor 3, nomor 4 sampai nomor 6. Pertanyaan tadi Abangda, bagaimana peran dan strategis pemuda dalam memajukan kemandirian ekonomi umat dalam perspektif Islam? Matur suwun. Cukup. Terima kasih. Sementara cukup 3 pertanyaan karena waktu nggih. Ya. Mohon nanti dilanjut dengan doa. Baik. Tadi ini saya udah diminta jangan serempet-serempet politik. Tapi karena ada pertanyaan, kalau ditanya itu harus dijawab. Amr bin As itu pernah memberi pesan begini kepada anaknya. Imamun adil khairun min matarun wabil. Jadi pemimpin yang adil itu khairun, lebih kita butuhkan daripada matarun wabil, daripada hujan yang deras. Wa asadun khotum khairum min imamin zulum. Jadi berada di mulut singa, kata Amr bin As itu, khairum min imamin zulum. Zulum ini di atasnya zolim. Lalu yang berikut, nah ini yang berikut kuncinya ini. Kenapa kita butuh politik? Wa imamun zulumun goshumun khairum min fitnatin tadun. Jadi kata Amr bin As, pemimpin yang zolumun goshumun, yang sangat-sangat zolim, yang sangat-sangat bengis, itu jauh lebih baik min fitnatin tadun, daripada fitnah yang tidak terbatas. Tadi bagus kan? Karena ada orang yang bisa disebut, itu ada partai begini, ada kader kita di situ. Itu tadi supaya fitnahnya tidak meluas, tidak kena semua kader Muhammadiyah. Beliau aja yang berani ambil peran itu yang kena. Dan kata Amr bin As, itu jauh lebih baik. Ini kalau dilanjut lagi, itu karena masih ada hanya satu Raja Juli Antoni. Seperti itu. Coba kita bisa bayangkan, kalau ada 1000 Raja Juli Antoni, mungkin beliau baru bisa berani menyampaikan yang Abanda tadi inginkan. Karena masih sendiri di belantara politik yang sangat luas ini, yang sangat kejam juga ini, mungkin beliau harus beradaptasi kayak tadi itu. Tetapi saya selalu berkeyakinan, daripada belantara politik ini diisi oleh orang-orang yang bukan kader Muhammadiyah, jauh lebih baik kader Muhammadiyah perlahan-lahan mulai mengisinya. Wal qamar izat tasak,
Tuhan saja itu bersumpah katanya demi bulan ketika purnama. Latar kabuna tabakan antabako, bahwa keindahan itu tabakan antabako, perlahan-lahan, satu dulu, ya kan? Jadi wamen, BPN, ATR, susah Pak jadi wamen itu, susah. Pontang panting, harus dibully sama banyak kader Muhammadiyah dulu baru jadi wamen. Saya kira Mas Adi tidak berani itu. Tabakan antabaka, perlahan-lahan, perlahan-lahan. Bukankah Islam sebelum datang membawa kedamaian? Perjuangan Nabi juga penuh dengan bulian. Bahkan ketika berdakwah di Taif, dilempari batu. Artinya apa? Perjuangan Nabi waktu itu dua. Mensyiarkan Islam dan merebut kekuasaan. Jangan kita lupa loh. Selain Nabi mensyiarkan Islam di dalam perjuangan dakwahnya, beliau juga merebut kekuasaan. Di akhir hayatnya beliau adalah raja. Di akhir hayatnya beliau adalah pemimpin negara. Tabakan antabako, pelan-pelan. Sudah pernah kader Muhammadiyah jadi ketua MPR? Sudah pernah kan? Kena bully juga beliau. Ayahanda Amin Rais kena bully juga. Dianggap gagal membawa agenda reformasi ke dalam agenda-agenda legislasi. Tapi perjuangan beliau terus menerus. Dan saya secara pribadi mendorong secara serius kader-kader muda ini untuk melakukan belajar pembasisan, belajar membasis, belajar menarik opini masyarakat, menarik hati rakyat, supaya nanti banyak kader-kader Muhammadiyah yang bisa jadi pemimpin di negeri ini, sehingga perlahan-lahan seperti wal qamar izat tasaka tadi itu, purnama, bulan ketika purnama. Kan hilal dulu, hilal saja diperdebatkan. Satu-satunya yang tidak diperdebatkan itu adalah purnama. Makanya Tuhan mungkin kenapa tidak berjanji demi hilal, karena umatnya ini hilal aja diperdebatkan. Kami ada grup Islam berkemajuan itu, katanya ada ilmuwan itu kumat tahunan. Pokoknya menjelang Ramadan kumat tahunan. Serang terus Muhammadiyah tentang hilal. Kalau anak muda ini hilal yang dia maksud itu bukan hilal itu Pak, tapi THR. Belum nampak hilal ini senior, berarti THR itu. Bukan hilal yang lain. Jadi seperti itu, perjuangan kita ini harus terus menerus. Perjuangan merebut kekuasaan itu bukan perjuangan 1-2 hari. Itu perjuangan sepanjang hidup. Lifetime dedication itu. Pun sama dengan Muhammadiyah, bermuhammadiyah. Maka tidak boleh ada istilah itu kalau sudah pernah jadi ketua IPM tidak usah jadi ketua IMM. Tidak boleh. Karena sudah jadi ketua IMM tidak boleh lagi maju ketua pemuda, kasih kesempatan yang lain, tidak boleh. Orang itu harus fastabiqul khairat, berlomba-lomba dalam kebaikan. Politik baik tidak? Baik. Maka kita harus berlomba-lomba merebut politik itu tadi. Dan saya yakin yang paling setuju politik itu adalah ibu-ibu Aisyah. Karena ada peraturan ASN itu tidak boleh poligami. Seperti itu terkait politik tadi itu. Jadi mungkin saja beliau melakukan itu ya karena posisinya masih sendiri. Coba kalau sudah mulai banyak. Jamaah kajian Ahad pagi ini dari 500, 300-nya orang yang memiliki kekuasaan. Itu luar biasa. Dan saya yakin kita pernah ada pada masa-masa itu. Maka yakin dan percaya karena kata Salahuddin Al-Ayyubi, kemenangan itu adalah sesuatu yang dipertukarkan, digilirkan. Tapi orang Sulawesi Selatan itu harus menunggu 90 tahun baru jadi ketua umum pemuda Muhammadiyah, Pak. Tapi artinya pada akhirnya akan tergilir.
Kemudian tadi betul, memang yang sekarang dicari itu adalah sesuatu yang efektif. Jangankan hari ini, dulu saja yang saya sampaikan tadi cerita Nabi Sulaiman, orang akan mencari siapa yang paling efektif. Jadi kira-kira waktu itu kan ditenderkan itu pemindahan singgasana Ratu Saba. Yang menang manusia. Karena jin ifrit waktu itu hanya bisa memindahkan dalam kurun waktu duduk ke berdiri, ya kira-kira 5 detik. Kemudian manusia menang tender karena dia bisa pindahkan dalam kedipan mata. Artinya dari dulu manusia itu, zaman itu akan berpihak kepada siapa yang bisa lebih efektif dalam mengambil tindakan. Makanya itu di Inggris itu Pak, kalau Perdana Menteri ketemu dengan Ratu, tidak ada kursi. Tidak disiapkan kursi, tidak disiapkan minuman, tidak disiapkan konsumsi. Kalau kita ini kan sudah disiapkan air aqua, memang sudah diminta untuk berlama-lama. Apa kata Winston Churchill? Tidak ada masalah negara. Jadi waktu itu meninggal ayahnya, bapaknya Ratu Elizabeth, kemudian diganti oleh Elizabeth muda. Saat datang Perdana Menteri, dia siapkan kursi, minuman dan lain sebagainya, ditegur sama Perdana Menteri. Dalam perjalanan sejarah pemerintahan tidak boleh Perdana Menteri ketemu dengan Ratu, ketemu dengan Raja, itu disiapkan kursi dan minuman. Kenapa katanya? Kata Winston Churchill itu, tidak ada masalah negara yang tidak bisa diselesaikan dalam 20 menit. Tidak ada. Pokoknya selesai dalam 20 menit pembicaraan. Makanya tidak butuh konsumsi, tidak butuh kursi. Kalau kita ini sudah bicara hampir 1,5 jam, harusnya banyak solusi yang kita dapatkan tadi. Tapi memang PP hari ini insya Allah itu akan berusaha membangun pusat-pusat keunggulan, akan membangun khairu ummah, membangun pusat-pusat keunggulan yang ada di daerah-daerah, yang ada di wilayah-wilayah untuk mengakselerasi dakwah Islam kita ini. Mohon doanya, mohon selalu masukannya kepada kami. Dan saya setuju, memang kalau kita di dunia bisnis itu semakin cepat pembicaraan, semakin sedikit modal yang keluar. Kalau lama, waduh itu macam-macam pesanannya, ini tamu, ini mitra. Jadi semakin cepat bisnis itu selalu kita sampaikan gerlim. Bahasa di pondok Ustaz ya, gerlim. Gerakan 5 menit. Sampaikan maksud, ada modal? Ada. Ada strategi? Ada. Kita jalankan, kita deliver, selalu seperti itu. Dan mohon doanya mudah-mudahan ke depan PP Pemuda ini mampu membangun pusat-pusat keunggulan mengikuti ayahandanya. Yang jelas PP Pemuda tidak akan bangun rumah sakit. Ya mohon didoakan supaya kami bisa jadi supplier rumah sakit. Insya Allah PP Pemuda itu tidak akan membangun kampus. Ya mohon didoakan. Siapa tahu PP Pemuda Muhammadiyah bisa menyediakan jasa-jasa yang dibutuhkan oleh kampus. Jangan juga sudah jadi rektor, merangkap jadi penyedia catering. Jangan juga sudah jadi kepala rumah sakit, merangkap jadi penyedia jasa laundry. Kasihlah Pemuda Muhammadiyah ini kasihan, supaya juga bisa berdaya. Seperti itu. Terima kasih. Dan Suri. Al-kalamu kadawa, kata orang Arab. Bicara ini kayak minum obat. In aklalta nafa. Kalau sesuai dosis bisa menyembuhkan. In aksara katalah. Kalau kebanyakan bisa bikin kita meninggal. Udah terasa agak sakit di lutut ini. Baik ayahanda, terima kasih. Silaturahim ini Ibunda Aisyah, kawan-kawan Angkatan Muda Muhammadiyah Sidoarjo, semoga kita bisa saling menambah energi. Apalagi sebentar lagi masuk bulan yang suci, bulan Ramadan. Mudah-mudahan di bulan Ramadan kami pimpinan pusat mendoakan dakwah Muhammadiyah di Sidoarjo semakin tumbuh, semakin membumi, semakin menjawab kebutuhan-kebutuhan masyarakat.
Teman-teman di pusat juga didoakan semoga mampu menjalankan amanah muktamarnya. Dan pada akhirnya kita semua bertemu di surga Allah Subhanahu wa taala. Terakhir, sebelum moderator minta closing statement, saya sudah siapkan juga closing statement. Al-Khawarizmi itu suatu waktu ditanya, pemuda apa yang paling bagus? Al-Khawarizmi ini bapak ilmu pengetahuan dalam Islam. Kata Al-Khawarizmi, kalau seorang pemuda itu punya akhlak, maka dia seperti punya angka 1. Angka 1. Kalau dia ganteng, tambah 0 di belakangnya. Kalau dia sarjana, pendidikannya bagus, tambah 0 lagi di belakangnya. Kalau dia kaya, atau kalau tidak kaya, dia menantu bupati, tambah lagi 0, 1 di belakangnya. Kalau dia haji, tambah lagi 0 di belakangnya. Pokoknya begitu terus menerus. Tetapi, kata Al-Khawarizmi, yang utama itu yang 1 tadi. Akhlak. Karena kalau tanpa yang 1 tadi, semua 0 yang di belakang, tidak ada gunanya. Tidak ada gunanya. Kalau kita punya uang 100.000, hilang angka 1-nya, hanya 0-nya 5, itu tidak akan bisa dipakai beli pulsa. Maka yang utama tadi kawan-kawan pemuda, kalau ingin menjadi pemuda yang favorit, kata Al-Khawarizmi, akhlaknya harus bagus. Seperti yang pernah ditunjukkan oleh Nabi Musa alaihissalam. Saya kira ini yang saya sampaikan. Billahi fisabilil haq, fastabiqul khairat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik.